Sementara itu jumlah pendatang baru di Jakarta diperkirakan turun usai Lebaran 2024. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil DKI Jakarta memperkirakan ada 15.000 hingga 20.000 pendatang baru di Jakarta usai Lebaran. Jika benar, angka ini turun dari jumlah pendatang pasca Lebaran pada 2023 dan 2022 yang masing-masing adalah 25.918 orang dan juga 27.478 orang di 2022. Kemudian pemirsa, tren serupa juga terlihat di angka tahunan pendatang baru di Jakarta. Sepanjang 2023 jumlahnya mencapai 136.200 orang, turun dari tahun 2022 yakni 151.752 orang. Penurunan jumlah pendatang baru pasca Lebaran tahun ini karena adanya imbauan agar orang-orang dari luar Jakarta tidak nekat merantau ke Jakarta tanpa ada jaminan tempat tinggal dan juga pekerjaan yang layak. Tahu gue fokus kagak ini. Dan setiap arus balik Lebaran, Kota Jakarta selalu kedatangan pendatang baru dari luar Jakarta. Ya, Jakarta seolah memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah pendatang untuk mengadu nasib. Di status barunya yang tidak lagi sebagai ibu kota negara, apakah Jakarta masih menarik bagi para pendatang? Kita akan bahasnya bersama dengan pakar tata kota Yayat Supriyatna. Selamat pagi, Pak Yayat. Pak Yayat, selamat pagi. Jason dan Mbak Melen. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Yayat. Kalau benar tadi prediksi dari Dukcapil yang katanya nanti pendatang di Jakarta ini hanya berkisar 15 sampai dengan 20 ribu, turun dari tahun sebelumnya. Ini kira-kira apa yang membuat adanya penurunan ini? Apakah karena bukan statusnya ibu kota lagi atau apa kira-kira, Pak Yayat? Yang menarik adalah terjadinya redistribusi fungsi. Jadi fungsi Jakarta itu sekarang sudah diambil alih oleh kota-kota sekitarnya. Contohnya satu dari sisi aspek UMP ya, upah minimal provinsi, itu hampir rata di wilayah Jabodetabek bahkan sampai Karawang dan Purwakarta. Artinya dari distribusi pendapatan bagi pekerja di luar Jakarta itu lebih menarik, apalagi Jakarta itu adalah kota dengan living cost tertinggi. Jadi menariknya adalah biaya hidup di Jakarta sangat tinggi, sementara gajinya hanya beda tipis dengan kota-kota yang ada sekitarnya. Contohnya misalnya fenomena di Karawang sama di Cibitung, Cikarang dan sebagainya. Tadi salah satu pemudik yang naik motor diwawancarai dari mana? Dari Jawa Timur menuju Karawang. Ini menunjukkan bahwa kota-kota di Jakarta itu makin besar potensi lapangan kerja. Apalagi di sekitar antara Karawang, antara Cikampek, Bekasi Cikampek itu udah tumbuh kawasan industri baru. Dan yang kedua yang menarik adalah data. Beberapa kota di sekitar Jakarta, misalnya saya membaca data di Tangerang. Tangerang itu sektor manufakturnya turun, industrinya. Makin lama makin turun. Nah, fenomenanya apa? Kemungkinan besar mereka relokasi ke wilayah Jawa Tengah, ke Kendal industrinya. Jadi ada kota-kota di sekitar Jakarta ini mengalami penurunan fungsi dan perannya di sektor tertentu. Sehingga potensi angkatan kerjanya pun bergeser ke kota lain. Sementara UMP-nya hanya beda tipis. Nah, itu yang menarik. Yang kedua, ada fenomena bagi pekerja informal itu makin sulit untuk mencari pekerjaan Jakarta. Jadi bisa dikatakan ada data yang menunjukkan makin tinggi pendidikannya, makin bagus keterampilannya, makin cepat dia mendapatkan pekerjaannya. Tetapi bagi mereka dengan keterampilannya terbatas, rata-rata lulusan SMA, sekarang makin sulit untuk mendapatkan pekerjaan secara formal. Dan data ini bisa ditunjukkan. Dari beberapa data tahun lalu dikatakan, pada tahun 2003, hampir 84% yang menjadi pemudik itu adalah lulusan SMA. Dan 62% adalah berpenghasilan rendah. Jadi kita bisa bayangkan, Jakarta itu adalah kota yang katakanlah manufacture, industri, jasa keuangan dengan skill yang makin lama makin tinggi. Sementara untuk sektor informalnya makin lama makin terbatas dan mulai menyebar ke wilayah sekitarnya. Ini yang menyebutkan ada fenomena baru. Apalagi mohon maaf nih ya, tetangga Jakarta sebentar lagi seperti BSD, kemudian juga PIK gitu kan udah jadi PSN. Apalagi ada kota-kota baru yang makin lama makin cepat. Mobilitas di Jakarta makin gampang karena persoalan jalan tol makin menyebar,
sehingga memudahkan orang melakukan pergerakan. Jadi menjadi PR bagi kita bahwa daya tarik Jakarta itu bukan karena bukan sebagai ibu kota lagi, tapi pada opportunity yang makin lama semakin tertutup ruang bagi mereka dengan pendidikan terbatas, keterampilan rendah untuk masuk bekerja secara formal di Jakarta. Baik, angka yang disampaikan Dukcapil bahkan di 15.000 sampai 20.000 orang, Pak Yayat. Ya. Kalau prediksi Anda, nanti penurunannya bisa terjadi sampai pada level berapa banyak, Pak Yayat? Ya, tadi dikatakan kalau dibandingkan 2022 27.000, 2023 25.000 itu beda 2.000. Tapi Dukcapil berani mengklaim sampai 15.000 itu luar biasa. Hampir lebih katakan penurunan itu mencapai 40%. Turun, drop. Jadi angka 25.000 turun ke 15.000. Berarti kan hampir 10.000 lebih. Jadi ini menunjukkan bahwa bisa dikatakan yang masuk itu sekarang hanya sekitar 50 atau 60%. 40%-nya itu sudah out. Sudah tidak memilih dan menjadikan Jakarta menjadi pilihan utama. Ini kan menunjukkan bahwa daya tarik Jakarta itu sebetulnya tidak begitu kuat. Karena kekuatannya bukan status Jakarta, tapi pada lapangan kerja dan pendapatan yang mereka terima. Misalnya saya bekerja di Karawang, UMP-nya beda, sama, nggak jauh, bahkan lebih tinggi di wilayah Kabupaten Bekasi, di Cikarang. Bahkan di sekitar Jabodetabek juga hanya beda tipis dengan Jakarta. Tapi pengeluaran saya kalau di Jakarta itu sangat mahal. Jadi otomatis bagi mereka yang punya keterampilan, katakanlah masuk di sektor-sektor manufacture, itu pilihan utama adalah kota-kota sekitarnya. Tetapi bagi mereka yang informal, sekedar mengadu nasib, masuk di sektor tersier, seperti ojol misalnya, PKL, informal, oke lah masih di Jakarta. Karena di Jakarta ini fenomena yang masih membuka ruang itu adalah pada layanan transportasi. Nah, ini kontribusinya sangat tinggi. Di mana kontribusinya? Kemungkinan sektor transportasi online dengan menjadi ojek-ojek online itu paling cepat sama angkutan-angkutan dosen seperti itu. Baik, Pak Yayat, tapi juga yang menarik ketika Pak Yayat bilang ada distribusi gitu, orang-orang yang dari luar daerah ke misalnya mengarah ke kota-kota di sekitar Jakarta. Ada Karawang misalnya, atau Bekasi, atau daerah-daerah lain, Tangerang misalnya, dan bahkan sampai dengan Jawa Tengah. Kalau yang datang ini tidak dibekali dengan skill, tidak ada jaminan tempat tinggal, belum mendapatkan pekerjaan, bukankah itu juga menjadi sumber masalah baru nantinya bagi kota-kota penyangga di luar Jakarta? Nah, ini fenomena yang harus dicatat. Banyak pendatang baru yang numpang.com. Numpang.com itu artinya gini, numpang kakak. Mereka itu nggak bawa surat, tapi untuk mendapatkan kakak di Jakarta, itu banyak orang numpang kakak di kartu keluarga itu. Begitu dia numpang kakak, mohon maaf sekali lagi, Jakarta itu terlalu baik. Kasih bantuannya banyak, bantuan pendidikan, bantuan sosialnya, fasilitasnya, transportnya. Jadi begitu orang pegang KTP Jakarta, Jakarta sangat banyak memberikan bantuan sosial dan bantuan ekonomi, bantuan pendidikan dibanding kota-kota lain. Jadi mereka yang punya keterbatasan ini, dalam konteks tidak punya penghasilan yang memadai, pindah di Jakarta, numpang kakak. Kalau numpang kakak, bagaimana proses administrasinya? Di sinilah Dukcapil harus menegaskan, apakah mereka yang pindah itu harus membawa surat resmi tidak untuk pindah sebagai warga Jakarta? Atau keluarga yang menampung itu menerima pendatang itu dan mencantumkan status si pendatang itu di numpang kakaknya, numpang kartu keluarga. Otomatis dia menjadi anggota keluarga. Begitu dia menjadi anggota keluarga, diproses untuk mendapatkan KTP, dapat. Dan yang menarik adalah Jakarta begitu menjanjikan karena kemampuan ekonominya memberikan fasilitas bantuan pendidikan seperti dulu Jakarta Pintarnya, bantuan kesehatan dan sebagainya. Ini yang tidak dimiliki oleh kota lain. Maka saya mengatakan yang informal terbatas karena tidak mampu lain-lain untuk pendidikan, dia bisa mendapatkan fasilitas Jakarta. Nah, di sini kembali kepada DKI. Mau bagaimana dengan pendatang ini yang 15.000 itu? Apakah dia tetap sebagai warga Jakarta, diterima dengan kartu keluarganya yang numpang itu, atau lebih selektif lagi? Karena ingat, di Jakarta pun ada istilahnya
aktif, non-aktif, NIK. Nah, NIK itu penting. Banyak orang di Jakarta ini, hampir 13.000 orang itu udah keluar Jakarta. Tetapi KTP-nya masih KTP Jakarta, mendapatkan fasilitas Jakarta. Sementara yang sudah non-aktif ada 18.000 yang sudah meninggal, ini masih perlu diotak-atik lagi. Nah, disinilah persoalan registrasi penduduknya. Bagaimana mereka yang baru masuk ini dicatat, diregister, siapa yang menampung, berapa lama dia bekerja, statusnya bagaimana, pendidikan bagaimana. Sekarang di kita, cara mendaftarkan penduduk sekedar membawa surat pindah. Tidak pernah ditanya pendidikan. Bapak, ya. Bahkan yang disampaikan Dukcapil ini adalah imbauan supaya kalau pindah ke Jakarta harus jelas tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya ada di mana. Tapi kalau dari penjelasan Anda rasanya tidak cukup, jadi selektifnya itu harusnya bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Kita kan punya kolektif kolegial ya, pendekatan guyup, menampung saudara. Kan dia bisa selalu dikatakan, boleh mudik, balik, jangan bawa orang. Tapi bagaimana? Kalau begitu mudik, mohon maaf sekali lagi, di Jakarta ini, dari 20% keluarga sejahtera yang sukses di perantauan, 54% itu adalah para perantau. Jadi para perantau itu, lebih dari 50% yang sejahtera di Jakarta ini, para pendatang. Siapa pendatang perantau yang sukses? Mereka yang rata-rata tidak lahir di Jakarta, tapi sekarang tinggal di Jakarta dan menjadi sukses. Nah, mereka menampung. Kalau yang sukses 54% ini menampung saudara-saudara tadi, jadi punya tempat tinggal, punya penghasilan tetaplah sementara ya kan, bisa makan sementara. Tapi pertanyaannya, apakah dia tetap sebagai warga dari daerah atau dia akan dicatat untuk dijadikan sebagai warga Jakarta? Misalnya contoh, dia melanjutkan sekolah di Jakarta. Kakaknya dapat, Toto dapat zonasi sekolah. Karena fasilitas Jakarta lebih baik. Cuma pertanyaannya ini, syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dukcapil adalah syarat administratif. Apakah syarat administratif itu perlu menjadi jaminan orang buat kakak? Misalnya contoh, ketika didapat KTP, ditanya, apakah Bapak tinggal di Jakarta menyewa atau milik rumah? Pertanyaannya, apakah yang menyewa itu dianggap bisa nggak punya KTP Jakarta? Karena perlu dicatat, migrasi riset di Jakarta dalam 5 tahun terakhir ini, orang yang pindah-pindah itu cukup banyak. Nah, antara ini pindah-pindah lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, status itu status permanen atau non-permanen? Karena banyak orang yang datang dengan status mengontrak, tinggal di kos-kosan. Pertanyaannya, apakah di tempat kos itu KTP-nya tetap KTP DKI atau KTP daerah asal? Kami sudah tangkap poinnya Pak Yayat. Karena banyak tidak terdaftar. Ya, artinya memang kesimpulannya adalah walaupun ada penurunan, katakanlah penurunannya sampai dengan 15.000 begitu ya, ini tetap orang datang tetap harus difasilitasi juga begitu, dan mereka juga nantinya harus diregistrasi, harus benar-benar bisa administrasinya benar-benar bisa selektif begitu untuk kemudian nantinya tidak ada kekacauan lagi ketika misalnya nanti yang banyak ini kemudian malah meningkatkan kriminalitas dan sebagainya. Terima kasih Pakar Tata Kota Yayat Supriyatna telah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Yayat.